Kita ini kan dilahirkan sebagai manusia, Pak. Ini bergeraknya harus menjadi manusia. Jangan jadi makhluk yang lain. Jadi hewan misalkan. Tapi faktanya banyak manusia hari ini yang secara sosoknya manusia, perilakunya seperti hewan. Nah, dia bergeraknya ini ke arah ke hewan. Substansinya ke hewan dia. Karakternya itu rakus misalkan. Ya hewan yang rakus apa? Misalkan babi. Apa saja dimakan. Nah, gerakan substansinya itu ke arah sana. Kejiwaannya bergerak ke arah ke hewan. Ini kalau sudah menjadi gerakan yang substantif tadi, itu nggak bisa balik lagi. Kekal. Karena dia sudah menggerakkan atau bergerak ke arah kerakusan, ke arah hewan. Padahal dia sebagai manusia yang derajatnya lebih sempurna, lebih tinggi. Kesempurnaan dia sebagai manusia itu, kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna? Karena dalam dirinya ada sejuta hewan. Ada kera. Dalam diri saya ini ada kera, Pak. Ada babi, ada tikus, ada singa, ada buaya, ada anjing. Tinggal jiwa saya ini bergerak ke arah hewan itu enggak. Karena saya juga ada manusia, maka saya bangun gerakan saya ini ke substantif, ke inti, yaitu sebagai manusia. Yang membedakan saya dengan hewan yang ada dalam siapa? Akal saya. Jadi saya harus tunduk, sujud kepada akal saya dalam skala diri. Tidak ada yang saya sembah, yang saya taati kecuali akal saya dalam skala diri ya. Karena berpegang pada akal itu akan menyelamatkan kita agar tidak terpuruk menjadi hewan, jatuh kepada hewan, gitu Pak. Jadi kehewanan kita lengkap di sini, makhluk sempurna. Ada juga sifat-sifat malaikat juga ada, sifat-sifat yang penuh kesadaran, malakut, malaikat, kekuatan, sifat-sifat yang kuat gitu. Nah itu aja dioptimalkan, yang dikasih makan ke arah sana, sehingga gerakan substantif kita itu lebih menjadi gerakan yang substansial, maksudnya yang menjadi inti, sehingga kita kembali nanti menjumpai kematian utuh menjadi manusia, bukan sosok yang hewan. Nah, makanya ini perjalanan kita di dunia ini adalah sebetulnya mencelupkan diri menuju intinya manusia. Jadi hari ini saya belum aktual sebagai manusia, masih bercampur. Ada kera, kadang-kadang ada malesnya, ya kan? Ada macam-macam hewannya. Nah, saya sedang berikhtiar untuk terus bermunajat, berdoa agar saya menemukan keintian diri saya sebagai manusia yang murni sejak awal. Gitu Pak. Jadi kita nanti kembali kepada hari bahannya itu murni sebagai manusia sebagaimana awal diciptakan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk menjadi makhluk apa, jadilah manusia apa adanya. Nah masalahnya ketika nanti kita bertemu dengan kematian, kita yang paling substansi diri kita itu apa? Menjadi apa? Nah itu Pak. Apakah kita terpuruk dalam hasrat kehewanan, lalu kematian menjumpai kita, disitulah kemudian perjalanan kita menjadi, nanti kita bisa kaji lagi Pak. Tapi yang paling penting, setiap diri kita ini bergerak, baik gerakan yang bersifat aksiden ya, atau gerakan yang bersifat substansi. Gerakan yang bersifat aksiden itu apa? Ya sifat-sifat tadi, ya kan, sifat-sifat dari kekanaan menuju dewasa, ya kan. Dalam daun juga bergerak dari hijau hijau tua menguning menjadi sifatnya yang berubah, ya kan? Bergerak maksudnya. Tapi substansi dia sebagai daun tetap daun. Menyempurna sebagai kesempurnaan daun, dia menua, ya kan, terus jatuh ke bumi menjadi pupuk, tetap sebagai daun. Buah bergerak secara aksiden, sifatnya dari pentil, ya kan, kemudian agak membesar, rasanya agak pahit,
terus misalkan buah jeruk kecut jadi manis, ya kan, membusuk jatuh, tetap dia sifatnya terus bergerak. Tetapi secara substansi dia tetap buah, nggak berubah menjadi daun misalkan, nggak. Nah masalahnya kita ini jangan sampai berubah secara substansi. Sifat bisa berubah, bergerak maksudnya. Tapi jangan sampai gerakan substansi ini, gerakan inti ini berubah menjadi hewan. Ini cilaka, Pak. Jadi yang lain dah, ya kan? Menjadi yang lain. Jadilah manusia apa adanya. Karena Nabi kita, ya, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain atau manusia lain. Berarti kita harus jadi manusia dulu. Apakah saya ini sudah manusia atau belum? Nah, ketika menjadi manusia seutuhnya, dia pasti menggunakan daya yang ada pada dirinya. Maksimalkan indrawinya, maksimalkan hayalannya, pikirannya. Perbuatan pikiran itu ibadahnya, Pak. Menggabungkan, membandingkan. Kemudian, dia maksimalkan wahamnya, rasanya. Dia optimalkan, dia berbuat sesuatu dengan rasa, dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan kepedulian, dengan tanggung jawab. Karena itu intinya kita sebagai manusia. Lalu semua kemudian kita gabungkan semua dalam kesadaran akal, mencahayai. Gitu. Nah, jadi itu proses perjalanan kita menuju haribaan kita. Sehingga ketika kita sampai pada titik kematian, nggak ada yang kita beratkan, insya Allah, Pak, ya.